dan biaya overhead pabrik pada produk berdasar biaya sesungguhnya. Jadi begitu. Sekarang kita menuju ke metode pembiayaan. Metode pembiayaan atau costing. Berdasar besarnya biaya total dan biaya per unit dipengaruhi oleh metode costing atau pembiayaan yang digunakan. Terdapat dua metode costing, yaitu metode costing penuh dan metode costing variabel. Metode costing penuh adalah metode costing yang memasukkan semua biaya produksi, baik biaya produksi variabel maupun biaya produksi tetap, dan produksi tetap ke dalam biaya produk. Jadi metode costing penuh adalah metode costing yang memasukkan semua biaya produksi, baik biaya produksi variabel maupun biaya produksi tetap ke dalam biaya produk. Di dalam metode ini, biaya produksi biaya produksi mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Dalam penyusunan laporan laba rugi, metode costing penuh menggunakan laporan laba rugi fungsional secara lengkap tanpa pada contoh yang tadi awal-awal. Tadi ada contoh laporan laba rugi, itulah contoh laporan laba rugi fungsional. Metode costing penuh terutama bermanfaat untuk tujuan pelaporan kepada berbagai pihak eksternal perusahaan atau organisasi. Kemudian untuk metode costing variabel, adalah metode costing yang hanya memasukkan biaya produksi variabel ke dalam biaya produk. Oleh karena itu, dalam metode costing ini, biaya produksi mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Jadi yang membedakan, kalau tadi ada mencakup 4 hal. Kalau untuk biaya langsung, kalau untuk metode costing secara penuh itu ada 4: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sedangkan untuk metode costing variabel ada 3. Yang pertama, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dalam penyusunan laporan laba rugi, metode costing variabel biasanya menggunakan metode laporan laba rugi kontribusi. Metode costing variabel terutama bermanfaat untuk tujuan laporan kepada berbagai pihak internal perusahaan atau organisasi. Pihak-pihak internal ini menggunakan informasi laba kontribusi untuk perencanaan, pembuatan keputusan, maupun pengendalian. Nah, ini adalah contoh perbandingan antara laporan laba rugi fungsional dan kontribusi. Yang ini adalah laporan laba rugi fungsional, sedangkan yang sebelah kanan adalah laporan laba rugi kontribusi. Kita dapat melihat perbedaannya. Perbedaannya di sini terdapat pada variabel-variabelnya tadi. Kalau kontribusi terdapat biaya variabel. Dan untuk laporan laba rugi kontribusi terdapat biaya variabel dan biaya tetap.
sedangkan pada laporan-laporan fungsional tidak membedakan antara biaya variabel dan biaya tetap. Ya, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Karena waktunya kita tinggal 2 menit lagi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf sebelumnya karena saya terdapat beberapa gangguan pada kegiatan tutorial kita kali ini. Dan saya berharap untuk pertemuan selanjutnya semoga hal ini tidak terjadi lagi dan bisa lancar untuk kedepannya. Itu mungkin dari saya sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya semoga lebih baik lagi dari hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.